Nah, sekarang 405 km ini katakanlah mobil bensin itu 115, berarti 30, kira-kira 26 liter lah. Itu sudah 240.000. Artinya dengan mobil listrik ini kita hemat hampir sepertiganya kan. DFSK itu pertama kami sampaikan bahwa itu kepanjangannya adalah Dongfeng Sokon. Nah, ini merupakan industri mobil kita di Cina, kerjasama antara Sokon Group dan Dongfeng Group. Kita melihat bahwa pasar otomotif itu akan berkembang baik di Indonesia. Pertama, kenapa Indonesia? Karena Indonesia merupakan pasar terbesar di ASEAN untuk industri otomotif, terutama pasarnya, dengan mendekati pada waktu itu 1 juta unit per tahun. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang begitu baik, rata-rata selalu di atas 5%, relatif baik dibanding dengan negara lain. Sehingga purchasing power di Indonesia kita perkirakan akan naik terus untuk bisa ada disposal income untuk beli mobil. Nah, kemudian ketiga, karena Indonesia merupakan anggota ASEAN dan sudah dalam lingkup ASEAN Free Trade Agreement, jadi kita melihat bahwa Indonesia baik sebagai base production kita untuk Indonesia dan ASEAN. Pertanyaannya, pasar ini kan dikuasai oleh Jepang. Semua pasar itu sebelum kita masuk sudah pasti ada orangnya. Dulu sebelum masuk Samsung ada Nokia, ada Sony. Apakah karena ada mereka itu Samsung tidak masuk? Faktanya sekarang Samsung itu sudah juga masuk dominan pasar di cellphone. Jadi kami percaya bahwa dengan kualitas, dengan harga yang kompetitif dan servis yang kompetitif, kita akan bisa masuk ke pasar Indonesia dan ASEAN. Itu kira-kira. Pertama dulu yang mobil iAuto. Nah, iAuto ini kan sebetulnya mobil biasa internal combustion engine yang ada additional features. Ya kan? Ada feature itu dalam pengertian ada voice command, voice control, itu kan. Nah, kalau itu sebetulnya kan kita lakukan itu dengan produk kita di Cina, softwarenya semua itu kita bawa ke sini. Jadi tidak perlu banyak investasi, ya kan. Toh engine-nya semua itu, main part-nya itu masih internal combustion engine yang ada, ya kan. Tetapi ya, kalau dari lihat di iAuto kita sekarang ini, tentu ini sedikit berbeda dengan 560, Glory 560 atau Glory 580, tapi tidak signifikan. Jadi intinya untuk memproduksi iAuto kita tidak ada investasi yang terlalu signifikan yang kita tambahkan. Tapi untuk mobil listrik, tentu sebagaimana juga merek lain, kita tentu masih melihat bagaimana nanti Perpres ini memberikan kita ruang insentif untuk memproduksi mobil listrik di Indonesia. Pertanyaan pertama itu, apakah nanti E3 yang kita produksi di sini? Belum tentu juga. Karena kan tergantung nanti apa yang ada di Perpres itu. Kita punya namanya E36, mobil listrik di Cina. Itu adalah mobil penumpang yang bisa mengangkut penumpang 16. Dan juga bisa dia sebagai cargo car seperti titipan kilat dan lain-lain. Itu E36, sudah lama itu di Cina. Kita juga punya Ceres. Ceres itu adalah sekelas dengan Tesla. Wah, Model X.
Nah, kita E3 ada. Nah, tentu sampai hari ini kita masih melihat bagaimana di mana pasar ini yang baik, yang ditunjang oleh infrastruktur dan juga insentif yang diberikan pemerintah. Adakah investasi tambahan? Pasti ada. Berapa nilainya? Saya belum bisa katakan karena produknya sendiri belum kita lihat yang mana mau kita tonjolkan. Tapi fakta bahwa kita sudah siap. Nah, begini, dari sisi ekonomi mestinya ya kita import dulu, build up. Ada 3 faktor di sini. Faktor pertama bahwa kita harus siapkan fasilitas pabrik kita untuk bisa memproduksi komponen daripada mobil listrik ini. Kan beda dengan internal combustion. Yang kedua, tentu kita hitung dari sisi ekonominya. Apa saja yang diproduksi di sini yang ekonomis, betul kan? Yang ketiga, ya kan masyarakat ini belum terbiasa menggunakan mobil listrik. Jadi ada namanya itu pendidikan social culture-nya gitu. Nah, 3 faktor ini harus kita bangun dulu, baru kita solid dengan investment, kan begitu. Jadi ya kalau memungkinkan ya logikanya kita import dulu sambil yang 3 faktor tadi kita siapkan. Nah, waktu bias ini orang sudah mulai mesan. Jangankan iOTO, mobil listrik pun kita dipaksa untuk buat SPK. Padahal peraturan belum ada, harga belum ada, tapi kita dipaksa. Dia mau bayar down payment. Saya bilang jangan, nggak apa-apa, nanti kalau nggak jadi Bapak kembalikan aja. Gitu antusiasnya orang begitu. Jadi tapi kan kita belum ada harga, peraturannya aja belum ada. Tapi customer itu sudah memaksakan kita membuat SPK untuk mobil listrik. Kemarin saya ada 2 orang itu, satu minta 4 unit, satu lagi kalau nggak salah itu minta 6 unit ya. Dari Bogor. Jadi ya tapi saya bilang, Pak, enggak bisa, nanti kita masalah. Enggak, Pak, buat aja klausulnya, kalau enggak jadi kembalikan uang saya gitu kira-kira. Negaranya sih ada Nepal, kemudian ada Sri Lanka, ada Thailand, ada Vietnam yang 580 ya, 560 belum. Super Cap juga sama, ini ada permintaan juga dari Filipina 100 unit. Iya sekarang untuk Super Cap. Kemudian dari Thailand juga ada Super Cap. Super Cap ini agak laris ini. Yang bensinnya atau yang diesel ya, Pak? Dua-duanya. Thailand juga. Iya, dua-duanya. Nah, inilah, dan ini kan lokal kontennya sudah mendekati 40. Nah, jadi kita sudah bisa mendapatkan Forum D. Ini lagi saya urus Forum D-nya untuk bisa dapat free import duty di antara negara-negara ASEAN. Nah, jadi itu yang tadi kenapa kita bangun di sini. Kalau lokal konten ASEAN yang 40%, kan sama saja saya mengirim ke Depok sama ngirim ke Bangkok sama. Nah, saya kira pertahapan lah ya, karena nggak merubah dari plat lama yang kita Cina ke plat lokal ini juga harus ada penyesuaian teknisnya kan. Nah, bukan kita nggak mau. Dan ini saya targetkan nanti kalau bisa ya 2 tahun lagi udah 60% lah. Dua-duanya target saya begitu. Kalau saat ini Glory komponen lokalnya Glory itu kira-kira 29 ke 30 lah. Body ya kan, cat, ban. Iya, karena itu sebabnya tanah di depan pabrik kita itu kita beli untuk bisa nanti kita undang dari Cina membangun pabrik komponennya di sini. Cuma di luar Cina itu cuma di sini ada pabriknya. Nah, jadi kita beruntung.
Dan beruntung itu juga sampai hari ini, kalau you lihat karyawan kita itu, kita ada 480-an lah karyawan sekarang. Ya paling 40 orang asingnya. Kalau di pabrik kita itu, kalau you lihat itu semua, hampir semua yang pekerja di produksi itu orang Indonesia kan. Nah, hampir semua itu, hanya di atas berapa orang aja mereka itu yang membimbing. Nah, ini memang target kita. Itu target kita itu seperti itu. Sebetulnya target kita yang lebih jauh strategis, kalau bisa nanti kita bangun di sini satu pusat research otomotif yang didukung oleh DFSK. Nah, seperti di Silicon Valley, seperti di Frankfurt, seperti di Shanghai gitu. Nah, kita bangun di sini katakanlah pusat penelitian pengembangan industri 4.0, kan kita 4.0 dan mobil listrik. Kan di sini belum ada untuk mobil listrik itu pusat penelitian pengembangannya. Nah, ini cita-cita kita juga setelah pabrik ini. DFSK ini tidak akan masuk ke industri baterai. Nah, kita fokus di otomotif. Nah, itu kan satu. Kalau industri baterai, saya kan CEO juga di Morowali. Nah, sekarang lagi kita bangun di Morowali itu pabrik komponen baterai kan, yang 50.000 nikel itu, yang dari nikel, kobalt, mangan itu. Itu katodanya. Anodanya kan bisa graphite itu dari batu bara, coal. Tinggal kita butuh lithium. Lithium kan nggak ada di Indonesia. Nah, jadi sebetulnya ini ingin saya sampaikan juga karena perpres mengenai mobil listrik ini sudah keluar. Semoga harapan ini, semoga ada investor yang mau membangun pabrik baterai mobil listrik atau singkatnya pabrik lithium di Indonesia, karena semua bahannya ada di Indonesia kecuali lithiumnya. Sayang sekali bahan dasar ini diekspor lagi kan. Jadi kalau katoda sudah ada dari Morowali, nanti batu bara coal graphite-nya dari Kalimantan, tinggal kita import lithiumnya. Jadilah Indonesia produsen baterai lithium. Kenapa baterai lithium bisa bukan baterai mobil listrik? Karena sekarang ini baterai lithium bukan saja untuk mobil, dia sudah bisa juga kita buat untuk rumah, bisa lebih hemat. Kita isi jadi nggak pakai listrik lagi nanti, bisa ke arah sana kemudian hari. Nah, ini memang pengembangannya bagus dan kita punya bahan-bahan dasarnya. Jadi singkatnya ya, kalau DFSK tidak akan masuk sampai hari ini ke baterai. Gini, kalau kita bertanya, apakah kita siap tahun 45 merdeka? Belum siap. Tapi kita harus siap. Jadi jangan kita bilang saya akan merdeka kalau sudah ada DPR, MPR, semua nggak pernah ada itu. Nah, ini juga sama. Kalau kita tunggu siap, nggak pernah siap-siap kita. Nah, tetapi filosofinya begini. Kalau kita masuk di internal combustion engine ini, titik berangkatnya, kamilah DFSK sudah duluan merek negara lain di depan untuk konvensional. Tapi kalau mobil listrik, titik berangkatnya semua nol ini. Iya. Sama, semua negara titik nol sekarang berangkatnya kecuali Cina sama Amerika. Nah, masa kita ketinggalan? Nah, apa pertanyaannya siap? Belum. Apa pertanyaan tidak bisa siap? Akan bisa siap. Gitu. Itu yang saya ingin kita melihat itu dari perspektif negara dan perusahaan. Makanya kami bawa itu, model kami itu yang lengkap. E3 itu. Dengan 5 penumpang. Kan banyak mobil listrik 2 penumpang saja kan? Itu tidak menjadi pilihan di Indonesia menurut saya. Karena kita suka bertravel dengan keluarga. Nah, makanya kita bawa yang mobil keluarga. E3 itu. Nah, kemudian dengan mobil listrik ini, satu,
bayangkan ini saya hitung singkatnya. E3 itu kapasitas baterainya 52 kW. Ya. Ini kalau harga per kWh PLN itu 1.500, itu penuh dia itu hanya ya sekitar Rp80.000. Dan ini bisa menempuh 405 km. 80.000 ini ya. Nah, sekarang 405 km ini katakanlah mobil bensin itu 115, berarti 30, kira-kira 26 liter lah. Itu sudah 240.000. Artinya dengan mobil listrik ini kita hemat hampir sepertiganya kan, 80. Itu satu. Negara ini akan sangat hemat import BBM itu tidak perlu lagi. Sudah, polusi tidak ada. Tapi di tempat pembakarannya, pembentukan si baterai itu Kan begini, ini yang mesti kita bulatkan. pakai listrik yang besar, Pak. Enggak, ini kan kita menggunakan existing power yang ada ini aja berlebihan sekarang. Ada nggak ada mobil listrik kan ini tetap mereka ada tuh power plant. Iya kan? Nah, memang idealnya kalau boleh baterai lithium ini diisi dari matahari. Nantilah. Itu yang saya bilang tadi. Jangan kita berbicara ideal, nanti di sorga baru ada ideal. Ya kan gitu. Nah, dengan mobil listrik ini sangat nyaman. Suaranya tidak ada, lembut, ya kan? Nah, seperti E3 kita ini bisa kecepatannya ke 150 km per jam pun bisa. Sama gitu. Jadi itu yang saya bilang tadi. Jangan tanya kapan siap. Seperti orang menikah, siap dulu rumahnya kan nikah nanti. Gitu kan? Nah, jadi kita harus mengambil keputusan dengan keuntungan tadi dari sisi harganya juga, dari sisi saving BBM, saving lingkungan dan kenyamanan.